Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam dunia One Piece diyakini ada beberapa bajak laut yang kuat. Dalam lika-liku perjalanannya mengarungi laut, pastinya si kapten mempunyai kru-kru yang kuat. Tapi dari beberapa kru, pasti ada yang terkuat hingga bisa setara dengan kaptennya. Nah, pada pembahasan ini kami akan mengulas tentang kru terkuat dari Raja Bajak Laut hingga era lama Yonko hingga Yonko sekarang. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut kru terkuat bajak laut dalam anime One Piece versi Efek Anime. Bajak Laut Goldie Roger. Pertama kita mulai dari kelompok Raja Bajak Laut. Dalam anggota Roger bisa dikatakan sangat kuat. Dimulai dari Rayleigh, Gaban, Oden, Bullet hingga Shanks dan lainnya. Dari semua kru tersebut hanya ada satu orang yang dikatakan sangat kuat. Tak lain adalah Rayleigh. Kenapa kami memilih karakter ini? Tentunya adalah orang yang dipercaya oleh Roger. Sekaligus ia adalah orang pertama yang menjadi anggota dari Roger. Dari sini bisa disimpulkan kalau Rayleigh memang sangat kuat. Dan itu juga terbukti dari perjalanannya mengarungi laut bersama Roger. Apalagi Rayleigh juga dikenal dengan Raja Kegelapan, yang berarti kemampuannya juga sangat mengerikan. Seperti Haki Raja, Kenbun Shoku Haki, dan Busho Shoku Haki. Bahkan Haki tingkat tinggi yaitu Ryo. Nah, untuk memperjelas lagi kalau Rayleigh ini pantas menjadi kru terkuat dari Roger, Rayleigh pernah melawan orang yang kuat pula seperti Shirohige, Marco, hingga perangkatan laut yaitu Garp dan Wakil Admiral. Dari situ nama Rayleigh sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia. Sampai-sampai mereka menyebutnya sebagai legenda hidup. Padahal umurnya sekarang sudah sangat tua. Meski terlihat tua, kemampuannya masih bisa bersaing dengan Admiral. Jadi dengan semua kekuatannya tersebut, Rayleigh memang sangat pantas menjadi kru paling kuat di bajak laut Roger. Bajak laut Shirohige. Shirohige adalah salah satu Yonko yang sangat kuat. Bahkan julukannya juga demikian, yaitu manusia terkuat. Meski dibilang sangat kuat, sebenarnya yang membuatnya sangatlah kuat dan ditakuti adalah dirinya memiliki kru yang kuat pula. Seperti Marco, Ace, Jozu, Vista, dan beberapa divisi lainnya. Beberapa dari mereka ada salah satu yang sangat menonjol yaitu Portgas DS, mengingat ia adalah anak dari Goldie Roger. Kenapa Ace masuk dalam kru terkuat di Shirohige? Lantaran dengan kekuatan buah merah-merah nominya, Ace bisa meratakan satu bajak laut sendirian. Meski bisa dikatakan sangat kuat, namun ada yang lebih kuat lagi dari Ace, yaitu Kozuki Oden. Yang mana dulunya ia juga selaku kapten divisi 2 sebelum Ace. Nah, untuk kekuatan tidak usah diragukan lagi, mengingat pada masa lalunya, ia pernah menjatuhkan dan memberi sayatan keras kepada makhluk terkuat yaitu Kaido, yang pada akhirnya juga Oden mati karenanya. Setelah kedua orang terkuat itu mati, yang paling kuat sekarang adalah divisi 1 yaitu Marco. Dikarenakan Marco bisa mengimbangi Admiral seperti Kizaru, Akainu, dan Aokiji. Pada arc Wano Kuni diyakini bahwa Marco bisa mengalahkan komandan terkuat bajak laut Kaido yaitu Queen. Bajak laut Kurohige. Dalam bajak lautnya, Kurohige memiliki kru yang sangat kuat-kuat. Meskipun awalnya mereka hanya 4 anggota saja. Namun kelompoknya bertambah saat Kurohige bisa membebaskan tahanan yang diasingkan di Impel Down. Dari situ kelompoknya menjadi 9 orang. Diyakini dari 6 orang itu beberapa adalah tahanan legenda dan pastinya sangat kuat. Ditambah lagi dengan adanya Shiryu sang mantan ketua Impel Down. Dari situ saja bajak laut Kurohige sudah sangat mengancam bagi pemerintahan di dunia. Tak hanya itu saja, mereka juga mendapatkan sekutu yang cukup mengejutkan yaitu Aokiji sang mantan Admiral. Tentunya dari sini kelompok Kurohige menjadi lebih kuat lagi. Dari kru-kru tersebut yang paling menyita perhatian adalah Aokiji. Pastinya dengan kekuatan membekukan segalanya, Aokiji adalah orang yang pantas menjadi kru yang paling kuat di bajak laut Kurohige. Alasan utama kami memilih Aokiji yaitu meski kaki satunya hilang, kekuatannya masih sama seperti dulu. Namun sampai saat ini belum diperlihatkan aksi-aksi darinya saat menjadi sekutu dari Kurohige. Bajak laut Big Mom.
Pasti kalian tahu dengan satu dari 4 Yonko ini, yakni adalah bajak laut Big Mom. Big Mom sendiri adalah wanita terkuat yang menjadi Yonko. Selain dari kekuatannya itu, Big Mom juga didukung dengan kru terkuatnya juga, yang tak lain krunya sendiri banyak dari anak-anaknya sendiri. Dikatakan krunya ada 85 orang yang dicampur dengan perempuan. Dari semua kru tersebut ada kelompok yang paling kuat yaitu Sweet Commander. Mengingat dalam bajak laut Big Mom dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, Sweet Commander sendiri adalah anak-anak Big Mom yaitu Charlotte Cracker, Katakuri, Snake, dan Smoothie. Seperti yang diketahui, dari 4 komander tersebut yang paling kuat adalah Charlotte Katakuri, mengingat semua aliansi Big Mom sangat menghormatinya. Katakuri sendiri memiliki bounty yang sangat tinggi yaitu 1 miliar berry. Ia bisa sekuat itu lantaran buah iblisnya yang memiliki kemampuan tak lebih sama dengan Luffy, di mana ia bisa mengubah tubuhnya menjadi mochi. Dan dengan kekuatan tersebut, ia bisa dengan mudah menghabisi lawannya. Tetapi bukan hanya itu saja yang membuat Katakuri kuat. Ia juga memiliki Kenbunchoku Haki tingkat tinggi, yang diketahui ia bisa melihat masa depan dari sekian detik berlalu. Jadi dengan kekuatan mochi ditambah haki tersebut, Katakuri bisa dikatakan tidak terkalahkan. Namun pada akhirnya kabar itu dipatahkan oleh sang karakter utama yaitu Luffy. Meski dikatakan dikalahkan, sebenarnya Katakuri hanya kalah tekad saja. Meski baru pertama kalah, tapi tetap saja Katakuri adalah kru yang paling kuat dari bajak laut Big Mom. Bajak laut Kaido. Kaido yang notabene-nya makhluk terkuat ternyata juga didukung dengan kru-kru yang kuat pula. Di sini, ia mempunyai 3 komandan bernama All Stars yang memiliki kemampuan buah iblis tipe Zoan yang sangat unik. Mereka adalah King, Queen, dan Jack. Seperti yang diketahui, dari 3 nama itu memiliki kesamaan dari nama kartu remi, yang berarti dari mereka yang paling kuat adalah King. Kenapa King bisa dikatakan dengan kru yang paling kuat? Dikarenakan ia memiliki bounty yang besar sekitar 1,4 miliar berry. Tentunya dengan bounty tersebut sudah pasti dibilang cukup menakutkan. Mengingat Katakuri sendiri yang memiliki bounty 1 miliar saja sudah membuat Luffy hampir tak berdaya. Dari segi kemampuan, King terbilang cukup mengejutkan. Dengan kemampuan buah iblisnya yaitu Ryo no Mi, model Pteranodon, ia bisa berubah ke bentuk dinosaurus yang bisa terbang. Kekuatannya pertama kali ditunjukkan saat dirinya yang seorang diri bisa memukul mundur Big Mom yang berusaha masuk ke dalam Wano Kuni. Jadi jelas dengan bukti tersebut bahwa King layak menjadi tangan kanan dari Kaido. Bajak laut Shanks. Seperti yang diketahui, bajak laut dari Shanks sangatlah misterius. Itu terlihat dari semua krunya bisa dikatakan memiliki kemampuan yang setara. Mengingat setiap dari krunya memiliki kemampuan masing-masing. Seperti Yasop, Ben Beckman, Lucky Row, dan masih banyak lainnya. Berbicara tentang kekuatan dari mereka, mungkin belum banyak diketahui kebenarannya. Yang pasti kru dari Shanks sangat kuat. Itu terbukti dari peristiwa bentrok dengan Kaido, yang bersamanya pula dengan insiden Marineford. Yang diketahui Shanks dengan kelompoknya dengan cepat bisa sampai di Marineford tanpa terluka sedikit pun. Nah, itu bisa terjadi karena ia memiliki kru yang kuat. Bahkan digadang-gadang, bajak laut dari Shanks tidak mudah ditembus. Mengingat lagi mereka juga tidak ada yang memakan buah iblis. Dari situ ada salah satu dari mereka yang terlihat sangat menonjol, yaitu Ben Beckman. Di mana di cerita saat perang Marineford, ia dengan santainya mengancam Kizaru yang sedang mengincar Luffy. Padahal Ben Beckman hanya menodongkan senjatanya saja. Dari situ mulai timbul misteri dari kekuatannya. Dan itu juga menandai kalau Ben Beckman adalah orang yang sangat kuat dan ditakuti. Lantaran Kizaru yang seorang admiral saja terlihat takut kepadanya. Bajak laut topi jerami. Di list terakhir pastinya adalah bajak laut dari Luffy. Kenapa demikian? Karena perjalanan dalam mengarungi lautan sangatlah tak terduga dan mengejutkan. Di mana mereka berhasil mengalahkan satu persatu musuh yang dikatakan memiliki bounty yang besar. Nah, Luffy bisa sampai seperti ini dikarenakan memiliki kru yang kuat pula. Seperti 3 monster yaitu Roronoa Zoro, Jinbei, dan Vinsmoke Sanji. Seperti yang terlihat sangat sulit mengatakan siapa yang kuat dari mereka.
mengingat masing-masingnya memiliki kemampuan yang hebat. Itu dibuktikan dari lawan-lawan yang mereka kalahkan. Akan tetapi muncul suatu peristiwa atau kejadian yang membuat dari 1 dari 3 yang paling kuat. Tak lain adalah Zoro. Kenapa Zoro dikatakan kuat? Dikarenakan sampai sekarang Zoro belum menunjukkan kemampuan penuhnya setelah time skip. Tapi meski begitu, Zoro sudah sangat mengerikan. Itu terbukti dengan menebas Kraken, melawan Pika, dan yang paling menonjol adalah melawan Basil dan Killer di Wano Kuni, yang mana kekuatannya saat itu sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Apalagi di Wano, Zoro mendapatkan pedang baru yaitu Enma. Diketahui pedang tersebut dulu digunakan oleh Oden untuk menebas Kaido. Jadi bisa disimpulkan kalau Zoro ini pastinya sangat kuat lagi. Di chapter terbaru benar saja Zoro bisa melukai Kaido dengan pedang barunya tersebut. Meski pada akhirnya juga dibuat babak belur dihajar Kaido. Meskipun begitu, Zoro masih tetap menjadi kru yang paling kuat di bajak laut Luffy. Nah, mungkin itulah kru yang paling kuat menurut kami. Jika ada kesalahan dalam kurangnya informasi yang tertera, mungkin kalian bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.